Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari mimbar ibadah rumah ini, dengan penuh kasih saya ingin menyapa saudara dan sahabat sekalian dalam kehangatan kebangkitan Kristus yang kita rayakan saat ini. Shalom. Dalam sukacita perayaan Paskah ini, marilah kita mendengarkan sabda Kristus dalam Yohanes 20 ayat 19 hingga 23. Saudaraku yang terkasih, kali ini kita merayakan Paskah di tengah aneka rasa hati yang berkecamuk karena wabah virus corona. Tentu hal itu membuat kita menjadi was-was, takut, cemas, tidak tenang, bimbang, dan lain sebagainya. Terhadap kenyataan seperti ini kita bertanya dan ingin memastikan apa arti kata-kata Tuhan Yesus tentang damai sejahtera bagi kamu kepada para murid-Nya dalam nats kita ini. Terkait dengan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa arti damai sejahtera itu bagi kita. Memang tidak mudah menikmati damai sejahtera di tengah wabah ini. Tetapi di dalam iman, penampakan Yesus bagi para murid setelah kebangkitannya menegaskan kepada kita bahwa damai sejahtera itu benar-benar ada. Karena Yesus sendirilah yang hadir dan mengatakannya. Para murid sendirilah yang melihat, mendengar, dan mengalami pernyataan damai sejahtera itu di tengah ketakutan mereka terhadap para pemimpin Yahudi. Kenyataan inilah yang meneguhkan iman para murid bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hadir dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, jika kita beriman pada Kristus, maka kisah penampakan Yesus sebagai bagian dari peristiwa Paskah harus dapat meyakinkan kita bahwa iman kita tidak bertumbuh di dalam kekosongan. Iman kita tidak bertumbuh di dalam kehampaan. Iman kita bukan iman yang habis dan lenyap, tetapi iman Paskah yang berdasar pada damai sejahtera itu adalah iman yang berisi. Iman yang berisi itu menyadarkan kita bahwa semula para murid merasa bahwa mereka akan hidup di dalam suatu kekosongan tanpa sang guru. Tetapi mereka tidak menduga bahwa Yesus akhirnya hadir mengisi kekosongan hidup mereka di tengah-tengah ruang keberadaan mereka yang terkunci pada waktu itu. Yesus yang bangkit itu menampakkan dan menghadirkan dirinya, dan dia selalu bersama-sama dengan para murid-Nya. Para murid yang semula merasa bahwa mereka akan menghadapi masalah dan ancaman dari para pemimpin Yahudi di dalam situasi keamanan yang kosong perlindungan, karena Sang Mesias yang selalu menjadi pelindung telah mati. Tetapi Yesus yang bangkit dan menampakkan dirinya mengisi kekosongan itu dan menyatakan, damai sejahtera bagi kamu, sebagai tanda bahwa keamanan mereka terisi
Di tempat perlindungan mereka, Yesus ada bersama dengan mereka. Saudaraku yang terkasih, Paskah memberanikan kita percaya bahwa sekalipun hidup kita diancam dengan wabah virus corona ini, tetapi kata-kata Yesus tentang damai sejahtera bagi kamu meyakinkan kita bahwa damai sejahtera itu juga kita rasakan pada saat ini. Damai sejahtera bagi kamu menyadarkan kita bahwa iman Paskah bukan iman yang kosong dan hampa, tetapi iman Paskah adalah iman yang berisi dengan kehadiran Yesus yang bangkit itu. Karena itulah damai sejahteranya menggugah kita untuk lebih kokoh mengarahkan seluruh hidup kita kepada Yesus yang bangkit. Iman Paskah menyadarkan kita bahwa ruang iman kita tidak pernah kosong sedikit pun untuk bergumul dengan Yesus yang bangkit itu. Karena di rumah kita, di gereja kita, dan bahkan di setiap tempat pergumulan orang percaya, kita selalu mengisinya dengan berdoa, beribadah, membaca firman, memberikan korban-korban syukur, dan memohonkan janji penyertaannya selalu. Iman Paskah yang berisi dan tidak kosong itu membuktikan bahwa damai sejahtera itu kita miliki. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengikuti informasi tentang perawatan pasien di rumah-rumah sakit dan berbagai tempat yang dipakai untuk perawatan para pasien virus corona, sesungguhnya fasilitas kesehatan tersebut tidak kosong dari pelayanan pemerintah dan tenaga medis, melainkan pemerintah, tenaga medis, dan para relawan lainnya telah hadir sebagai pelayan-pelayan kesehatan yang mengisi ruang-ruang perawatan tersebut. Di situ kita menyaksikan karya damai sejahtera terjadi bagi saudara dan sahabat kita. Kepada saudara dan sahabat kita yang sementara dirawat itu, saya percaya bahwa kata-kata Yesus itu juga akan terucap dari bibir mulut kita semua. Akan terucap dari bibir mulut pemerintah kita, tenaga medis kita, bahwa damai sejahtera bagi kamu, para pasien. Iman Paskah itu selalu membuktikan bahwa tidak ada ruang pergumulan orang percaya yang kosong, melainkan selalu terisi dengan damai sejahtera bagi kamu. Anak-anak kita memang belajar dari rumah, dan bahkan saudara dan sahabat sekalian berelasi dari rumah. Tetapi apakah kita kehilangan damai sejahtera itu? Sekali-kali tidak. Ruang belajar anak-anak kita tidak kosong karena mereka tetap belajar dan beraktivitas di rumah. Ruang perjumpaan kita tidak kosong sekalipun diberlakukan jaga jarak fisik, karena kita masih tetap bersekutu dalam doa dan ibadah bagi semua orang. Dan juga karena kita masih berjumpa melalui saluran-saluran komunikasi lainnya. Saudaraku, ini semua memperlihatkan bahwa ruang hidup kita yang merayakan Paskah bukanlah ruang yang kosong dan hampa, tetapi selalu diisi dengan serangkaian pergumulan dan aktivitas. Dan itulah damai sejahtera bagi kamu. Ingatlah saudaraku, bahwa damai sejahtera bagi kamu bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada ketakutan, bukan berarti tidak ada yang berkekurangan, bukan berarti tidak ada yang menangis. Tetapi tentu ada kesulitan, tentu ada ketakutan, tentu ada kekurangan, dan tentu juga ada kesedihan.
Tentu ada saudara dan sahabat di sekitar kita yang untuk sementara waktu ini berhenti bekerja. Tetapi rumah tangga mereka tidak kosong dengan berkat Tuhan, walaupun mereka makan pas-pasan. Kita menyaksikan sendiri bagaimana pendapatan saudara dan sahabat yang lain berkurang. Tetapi toh mereka masih dapat mencukupi kebutuhan tiap hari, sekalipun itu seadanya saja. Di meja makan siang yang terisi itulah, di rumah yang tercukupkan dengan kebutuhan yang pas-pasan dan seadanya itu, kita merasakan sungguh kata-kata Yesus berlaku juga bagi kita, damai sejahtera bagi kamu. Ingatlah bahwa sesungguhnya Sang Damai Sejahtera itu tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun saat kita masih menikmati kasih setianya di hari baru pemberiannya. Itu bukti damai sejahtera Allah bagi kita. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 meyakinkan kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jika kita melihat di dalam rumah kita, tidak ada yang kosong, saudaraku. Betapa kita masih berkumpul dan hidup bersama dengan suami, istri, orang tua, dan anak cucu. Sekalipun mungkin ada yang sudah kembali lebih dahulu ke rumah Bapa, kita pun masih diberi kesehatan yang baik. Sekalipun mungkin masih ada yang sakit, percayalah bahwa inilah damai sejahtera bagi kamu yang dikatakan Yesus terjadi juga bagi saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, iman Paskah itulah yang meneguhkan dan menguatkan kita untuk terus berjuang membela kehidupan di tengah wabah ini dan di sepanjang masa. Iman Paskah itulah yang mengisi hari-hari hidup kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kasih, dengan penuh kerja keras, dengan giat belajar dan setia. Oleh karena itu, jalanilah hidup di tengah ancaman wabah ini dengan tetap percaya bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu selalu mengisi ruang-ruang kehidupan kita. Kita percaya bahwa di tengah kecemasan dan ketakutan ini, kita turut mengalami kata-kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Selamat Paskah, saudaraku kekasih. Selamat menikmati damai sejahtera Paskah bagi kamu. Kiranya berkat Paskah mengisi dan melimpah dalam seluruh hidup saudara dan sahabat sekalian. Amin.